Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman di episode pertama kita. Sekarang kita ini ada judul kenapa tidak bisa bahasa Inggris? Gak bisa bahasa Inggris, tolong dong. Oke, saya pribadi ambil judul ini karena begitu banyak problem-problem dari teman-teman segala macam tentang kenapa mereka susah sekali untuk berbahasa asing, bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Nah, kita akan bahas lebih dalam di momen kali ini. Untuk itu perkenalkan diri dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Husman Asari. Major saya ekonomi, tapi sudah mengajar bahasa Inggris sejak 2000. Tapi untuk tingkat pemula itu dari 2011, 2012, sekitar tahun-tahun itu hingga sekarang. Pengalaman pribadi, tapi sebelumnya saya sudah kuliah di bahasa Inggris, tapi suatu hal pindah ke major ekonomi. Di tahun 2010 bekerja di salah satu perusahaan ekspor impor, perusahaan ekspor impor dan juga pengiriman freight lokal antar pulau. Di sana saya bertugas untuk manifest kapal dan juga handling customer asing. Yes, sangat challenging. Terus pernah bekerja juga di salah satu perusahaan Korea, Trich Co Ltd, untuk handle konsultan ekspor dan impor dari Indonesia ke luar di beberapa produk cengkeh, gandum, jagung dan lain-lain. Pengalaman lainnya duta Indonesia untuk Tiongkok, pertukaran pemuda tahun 2015, 2016, lomba ide usaha Asempreneur antara Asia dan Eropa, Asia dan juga negara-negara Eropa, dari bisnis finalis. Terus banyak sih sebenarnya. Adjudicator, debat bahasa Inggris untuk wilayah Indonesia Timur, masuk semifinal. Padahal andai kemarin itu hampir masuk final, ya cuma ya belum semifinalis. Terus sekarang ya sebagai pengajar untuk bahasa Inggris tingkat dasar dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup. Baik, nah kita langsung ke topik lagi. Kenapa kita nggak bisa berbahasa Inggris, ya kan? Teman-teman sudah belajar bahasa Inggris sejak kapan ya? Sejak dahulu kala, sejak zaman Majapahit. Lama sekali gitu. Oke, sudah belajar bahasa Inggris sejak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Dan mungkin ada beberapa murid saya juga yang ada dari lulusan S1 bahasa Inggris masih susah untuk berbahasa Inggris sama sekali. Dan bahkan sudah sampai tingkat mahasiswa pun masih susah berbahasa Inggris. Bayangkan, SD, SMP, SMA, kuliah. Lebih dari 12 tahun, teman-teman. Dan belum bisa-bisa juga. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Masalah-masalah yang terjadi itu biasanya yang pertama, saya ngerti, tapi saya nggak bisa respon balik. Ngerti bagus. Yang kedua, saya tidak ngerti dia ngomong apa, lebih-lebih saya bisa jawab. Yang ketiga, sudah tidak bisa sama sekali, dan lain-lainnya. Ada juga yang bisa ngerti tapi secara pasif, tapi aktifnya tidak bisa. Ada juga yang beberapa yang aktif bisa, pasifnya tidak bisa. Terus kenapa banyak orang tidak bisa berbahasa asing?
Oke. Ini masalahnya sebenarnya banyak sekali. Nanti mungkin kita akan bahas kenapa sistem sekolah itu membuat hasilnya seperti itu dan banyak hal. Oke, kita lebih perdalam lagi. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita balik dulu. Sebenarnya bahasa itu apa? Kenapa kita harus bisa berbahasa? Oke? Kenapa kita harus bisa, istilahnya bisa berkomunikasi dengan suatu bahasa? Sebagai orang Indonesia kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita tinggal di Papua misalnya, kita gunakan bahasa Papua. Dan seluruh manusia, khususnya manusia itu berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan apa? Bahasa. Oke? Menggunakan bahasa. Nah, pertanyaannya, sebenarnya bahasa itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus berbahasa? Begini teman-teman. Sebenarnya bahasa itu adalah jembatan komunikasi. Jadi dia yang menjembatani komunikasi. Oke? Komunikasinya ada, cuma jembatannya lewat mana? Lewat bahasa. Sebenarnya komunikasi itu kan berinteraksi antar individu, bisa antar spesies mungkin, atau antar makhluk hidup, dan bahkan antar benda sekalipun. Mereka saling komunikasi. Nah, kita manusia, kita menggunakan suatu medium. Mediumnya itu apa? Mediumnya adalah bahasa. Suatu kata-kata, bunyi-bunyi tertentu atau tulisan tertentu yang ada bahasanya mengandung makna. Supaya apa? Kita bisa menyampaikan pesan kita kepada orang lain, dan orang lain menerima, paham dengan pesan itu, dan bisa merespon balik, dan terjadi situ komunikasi. Kalau ini cakap-cakap lah. Ya. Teman-teman atau sekedar informasi, seluruh yang ada di dalam semesta ini, universe kita ini saling berkomunikasi. Oke? Binatang komunikasi, burung komunikasi, semuanya komunikasi, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, beberapa hewan berkomunikasi dengan suara, gonggongan, cicitan, dan begitu lain, dan banyak lain. Itu mereka menginformasi sesuatu yang akan dipahami oleh yang memahaminya. Oke? Ada beberapa hewan mereka berkomunikasi dengan feromon atau dengan kimiawi. Biasanya seperti seperti kucing, dia mengencingi atau dia marking daerah kekuasaannya dengan air seninya. Atau biasa juga kucing mengeluarkan feromonnya untuk menarik betina, dan betina juga merespon itu. Ada ketertarikan secara seksual, dan manusia juga melakukan itu. Ada komunikasi nonverbal di situ. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa ada informasi. Contohnya kucing, dia kencing di suatu tempat, menandakan bahwa ini tempat saya, ini zona saya, jangan masuk, saya akan serang kamu. Itu areanya. Dan bahkan juga kenapa ada kucing yang beolnya ditutup, ada juga yang beolnya dibiarkan. Ini beberapa info yang saya ketahui. Ternyata yang ditutup itu supaya apa? Kucing terhindar. Oh, ternyata di sini ada saingannya. Takutnya pejantan di situ, dia melebarkan daerahnya dan langsung mengattack di luar kekuasaan. Atau ada berkucing yang sengaja untuk buang beol sembarangan, cuma beritahu bahwa saya berkuasa di daerah sini. Please stay away. Jangan dekat-dekat. Ya. Semut berkomunikasi dengan hal yang serupa juga. Dia feromon. Oh, di sini ada makanan, di sini tidak. Mereka mengeluarkan zat-zat tertentu untuk saling komunikasi. Kalau zaman dulu, kalau kita baca sejarah para nabi dan lain-lain, yang diketahui yang bisa berbicara dengan bahasa hewan, berbicara dengan hewan dan makhluk-makhluk lain itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mampu mengerti, dan makhluk-makhluk dapat mengerti apa yang Nabi Sulaiman katakan.
Nah, ini banyak pertama, ada yang sudah sekarang hijaunya tutup, dan nanti ke depannya air zaman, dan itu akan bisa kembali, kita Allah misalnya saya kurang paham juga. Nah, jadi segala sesuatu komunikasi. Oke, jadi tujuan komunikasi itu apa? Paling dasarnya adalah menyampaikan apa yang kita sesuatu yang kita rasakan, pikirkan, apapun itu kepada orang lain. Oke, agar orang lain itu bisa memahami setidaknya sama apa yang kita pahami. Dengan jembatan apa? Jembatannya bahasa. Mereka bisa berkomunikasi. Di hewan juga ada, di jenis apa itu ya, jamur-jamuran kalau nggak salah, itu juga berkomunikasi. Ya, mereka pakai zat kimia, ada begini, nanti begini, nanti begini, begini. Di benih juga begitu. Oh, ini ada air. Kalau ini ada air, maka kita harus bisa tumbuhkan di sini, sudah bisa. Walaupun memang kadang-kadang ada yang memanipulasi itu. Oh, semuanya bukan di tanah, tapi ya bikin toge. Anda taruh air, komunikasinya bahwa memberikan info pada biji bahwa di sini bisa tumbuh. Makanya dia keluarkan toge keluarkan akarnya dan terus. Dan banyak sekali, semua itu komunikasi. Nah, Tuhan pun sebenarnya itu berkomunikasi dengan hambanya. Oke? Sebelum kitab suci diturunkan, manusia sebenarnya sudah sadar bahwa alam yang sedemikian heboh, luar biasa, wow, amazing ini sangat sukar dan susah sekali terjadi dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakannya. Nah, mulai di situ manusia cari, Tuhan saya siapa ya? Dan Tuhan sang pencipta itu memberikan info-info dari ciptaannya. Contoh, manusia, binatang, ada lebih, kok semuanya begini-begini, ada tingkatannya. Teman-teman kalau mungkin belajar itu sebenarnya Tuhan memberikan pesan bahwa saya menciptakan keseimbangan yang luar biasa ini. Dia menciptakan sesuatu yang berpasang-pasangan, semuanya sistemnya sangat baik. Ada langit, ada bumi, segala macam. Langit tak bertiang, tak retak, ya kan? Ada bintang, sebagainya. Semuanya luar biasa. Nah, itu pesan komunikasi ke Tuhan buat kita. Nah, itu kan bahasanya kan masih abstrak. Bukan, ya kita bisa katakan abstrak karena memang belum jelas. Tidak semua orang bisa membacanya. Nah, untuk itu Tuhan mengirimkan utusan-utusannya, nabi-nabi dan rasul-rasulnya, untuk menyampaikan agar lebih jelas bahwa dunia alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada yang buat. Nah, dengan kitab suci itu kita paham, oh Tuhan bilang begini. Itu pun dari kitab suci maknanya itu bisa banyak. Jembatannya apa? Bahasa. Makanya kalau di bidang agama Islam itu ada ilmu namanya ilmu tafsir. Kalau ada tafsir lagi kan sudah ada artinya kan, terjemahannya. Nah, di tafsir itu loh, kenapa begini, kenapa begitu, maksudnya ini, maksudnya begitu. Karena bahasa itu maknanya kadang-kadang bukan cuma satu, bisa banyak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bahasa adalah jembatan komunikasi. Apa yang kita maksud kita sampaikan ke orang lain agar pahamnya, apa yang kita paham bisa sampai. Oke? Ada komunikasi itu bisa banyak. Bisa jadi secara verbal atau non verbal. Atau abstrak pun mungkin. Saya tambahkan itu komunikasi abstrak. Yang terjadi di alam semesta ini, itu ada komunikasi abstrak. Yang tingkat tinggi, kalau dibahas ini panjang sekali, bisa berhari-hari. Nah, sebagai contoh gini, terkadang bagaimana? Terkadang kita tahu apa bahasanya. Oke, maksudnya secara letterlek ini begini, tapi maknanya belum tentu. Oke, maknanya belum tentu. Ada yang kita tahu memang bahasanya seperti itu, ya maknanya seperti itu, jelas. Oke.
ada sesuatu bahasa yang dimana dia butuh pendalaman. Paling sering ini kita jumpai di sehari-hari ketika laki-laki berbicara dengan wanita. Wanitanya bilang, "Kak, kakak lapar." Suaminya bilang langsung, "Ah, udah makan tadi." Padahal istrinya sebenarnya itu lapar, minta mungkin bisa belanja segala macam kayak gini dan lain-lain. Jadi paling sering kadang-kadang walaupun kita menggunakan bahasa yang sama, tapi terkadang kita tetap masih ada misunderstanding di situ. Oke? Baik lagi, kita balik lagi. Jadi bahasa maksudnya adalah jembatan komunikasi. Jembatan komunikasi antar individu, antar sesuatu. Digunakan bahasanya agar apa yang dipahami individu satu bisa dipahami pula oleh individu lainnya atau unit lainnya atau apa lainnya seperti itu. Nah, terus kenapa sih kita harus berkomunikasi? Begini teman-teman. Terkadang kita bahas dari manusia dulu. Manusia itu makhluk yang sosial. Kita bukan makhluk individu yang tidak butuh saya sendiri. Kita berkembang biak itu butuh laki-laki, butuh perempuan. Oke? Sperma ketemu telur, pembuahan, berasulah merula segala macam di rahim, jadi anak. Dia tumbuh berasa dan terus begitu terus. Ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun. Nah, karena manusia ini makhluk sosial dan diberikan akal, tentu dalam kesehariannya dia ingin komunikasi. Contoh, suaminya haus, gimana ya kasih tahu istri saya haus. Jadi ngomong antara wawi ya dan segala macam. Oh, maksudnya dia butuh air, ya. Saya kasih. Terus ketika kita ada masalah besar di sana, masalah besar itu kayak ada ancaman. Secara naluriah dari dua jenis manusia ini, laki-laki dan perempuan, saya langsung bilang jenis, saya nggak bagi gender. Dua jenis manusia ini, laki-laki perempuan, ketika tengah masalah mereka melakukan efek yang berbeda. Perempuan umumnya ketika dapat suatu ancaman mereka teriak. Nah, teriakan ini memberikan informasi bahwa kepada laki-laki ini ada ancaman. Oke, laki-lakinya langsung waspada, dia turun. Laki-lakinya biasanya akan coba membentak-bentak musuhnya, entah ini harimau, entah buat teriakan-teriakan apa yang menyerupai, supaya apa? Mengintimidasi lawannya, memberikan informasi bahwa kita kan ini dua makhluk yang berbeda yang komunikasi kan nggak ngerti satu sama lain kan. Memberikan informasi bahwa, ngapain lu di sini? Walaupun ini bahasanya nih mungkin harimau yang ngomong apa orang ini. Manusianya juga dia teriak-teriakan biasa. Kenapa? Untuk mengintimidasi bahwa pergi sana dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya teman-teman, dia komunikasi. Hal lainnya pula biasanya terjadi dalam peperangan. Coba bayangkan perang tanpa gunakan atribut komunikasi. Belum diserang, dia sudah diserang, disuruh mundur dia maju. Oke, ada miskomunikasi. Akhirnya makanya itu dalam peradaban manusia kita menggunakan bahasa. Karena mulut manusia itu luar biasa. Dia punya suatu rangkaian luar biasa lah untuk mengungkapkan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Oke? Jadi bahasa adalah jembatan, menjembatani untuk terjadi komunikasi. Saya bahasa ini juga contohnya apa ya? Nah, kita masuk di biologi, sebagai contoh biologi. Jadi bahasa yang ada di di biologi, kita sambil contoh kejadian manusia. Dalam sel sperma itu di dalamnya ada DNA. DNA ini
saya lupa artinya DNA. DNA ini membawa informasi genetik, bagaimana muka bapaknya, hidungnya mancung atau pesek, matanya berwarna, ada punya Sharingan kah, Mangekyou dan lain-lain. Nah, informasinya di situ. Dia keturunan keturunan Uchiha Itachi atau apa di situ. Bapaknya tangannya besar, kecil, badannya tegap, segala macam informasinya di situ tentang siapa. Bahkan sampai sifat pun ada di DNA situ informasinya. Terus dari sel telur adalah informasi tentang ibunya. Ibunya bagaimana fisiknya dan lain-lain. Sebenarnya bukan hanya fisik ibunya, itu nyambung ke kakeknya dan lain terus ke atas. Mereka ketemu, maka nanti kalau teman-teman belajar tentang penurunan gen karakteristik individu pakai Louis Pasteur, X besar ketemu X kecil segala macam, nanti ketemunya ini. Bukan ketemunya, nanti kemungkinannya begini. Makanya kenapa khususnya di Islam itu sangat mementingkan nasab. Nasab kakeknya, bapaknya apa, kerja di mana, kakeknya bagaimana, terus ke atas. Kenapa? Nanti anaknya itu tidak lari dari karakter itu, tidak jauh-jauh. Mungkin tetap ada yang jauh, tapi kita bahasanya peluangnya kecil. Nah, di DNA itu ada informasi yang di bawah, bahasanya seperti itu. Informasinya ini diterjemahkan lagi oleh tubuh kita. Ini begini, makanya jadinya anaknya seperti itu. Bapaknya bule, anaknya ya jadi agak kebule-bulean. Nah, itu dalam tubuh, dalam manusia. Terus di komputer itu bahasanya itu paling dasar, semua perintahnya itu 0, 1, 1, 0, 0, pakainya 0 dan 1. 0, 1, 1 itu maksudnya apa dan lain-lain. Dari segala macam itu diterjemahkan. Jadi ini, makanya ini. Sebenarnya teman-teman ketik mungkin enter, itu terjadi 0, 0 siapa, di komputer dianggap bahwa ini untuk memproses ini. Maka jadi begini. Di HTML, di Word page itu ada namanya kan bahasa-bahasa pemrograman. Jika kurung maka begini, warna red menjadi warna. Sekarang sudah disederhanakan. Begitu banyak kode-kode itu bahasa, teman-teman. Namanya adalah bahasa pemrograman. Jika ini maka begini, maka ini maka begini. Jadi bagaimana kita komunikasi dengan komputer itu dengan itu. Bahasanya itu di-decoding sudah. Di-decode jadi begini bagaimana untuk menyampaikan sesuatu. Jadi segala sesuatu itu punya bahasanya masing-masing. Yang susahnya adalah bagaimana kita bisa mempelajari komunikasi dari hal-hal itu. Tuhan berkomunikasi dengan hambanya, ya diantaranya dengan kitab sucinya, diterapkan dengan ulama-ulamanya masing-masing. Terus seorang ibu komunikasi dengan anaknya, ya dengan bahasanya, dengan perasaannya. Semua kita saling berkomunikasi karena untuk tujuan kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, kok saya nggak ngerti? Saya nggak ngerti, nggak ini. Kalau misalnya nggak ngerti dan lain-lain. Kalau kita ambil tarik dari dunia digital itu ada namanya enkripsi, terus decoding. Teman-teman pernah tahu Enigma, Morse, apalagi ya, Enigma, Morse dan lain-lain. Kita pakai Enigma. Jadi Enigma itu dulu kan gini, ketika perang dunia kedua, kalau untuk menyerang musuh kan dengan situasi yang luas kan susah memberitahunya. Zaman-zaman dulu itu pakai simbol-simbol itu simbol bahasa, ada maksud tujuannya. Nah, nanti kita bahas simbol ini lain lagi. Ini simbol itu lain lagi. Bentuk bahasa sebenarnya, dia bentuk bahasa tentang sesuatu. Makanya jangan heran, itu ajaran lama sebenarnya.
ada beberapa ustadz yang sangat concern dengan itu. Ya memang itu begitu. Itu komunikasi, bagian dari komunikasi, dan dipahami oleh orang yang ngerti itu, kayak sigil dan lain-lain. Oke, kita bahas dulu tentang enigma lagi, balik lagi ke enigma. Enigma ini adalah salah satu penerjemah. Oke, diterjemahkan kode-kode itu adalah menjadi kode-kode lain. Karena gini teman-teman, bayangkan kita untuk menyerang suatu daerah yang luas, komunikasinya itu kan lewat biasa. Untuk zaman dulu kan lewat radio. Radio itu bisa di hijack. Oh, serang sebelah kanan. Woi, akhirnya semuanya ke kanan, nyerangin. Oke, langsung kok ketahuan semua. Nah, ngomong-ngomong ketahuan ini, teman-teman tahu Metal Gear Solid? Metal Gear Solid 2 kalau nggak salah. Nah, masih ya Liquid Snake Crash. Ular keras, ular fisikal. Liquid Snake, Solid Snake berkelahi dengan Liquid Snake. Bukan berkelahi sebenarnya. Jadi Liquid Snake ini ada misi khusus dari bosnya. Nah, dalam pertarungannya ini dibuat oleh Kojima, salah satu artis kalau saya dewa game. Luar biasa karya-karya yang beliau. Jadi di dalam satu pertarungan bos itu Liquid Snake itu berhadapan dengan Psychomantis. Psychomantis ini, teman-teman yang para anak lama, anak tua yang hobi main PES, khususnya PS1. Psychomantis ini, segala serangan yang kita berikan pada dia pasti bisa tahu. Bisa baca pikiran ya. Ngeri. Kita lempar bom, ya dia tangkis. Kita mau tembak, dia tangkis. Nah, bahasanya apa? I can read your mind. Pusing gitu. Aduh, nggak kalah-kalah ini. Saya waktu lu main tuh heboh sekali pada saat itu masih SMP kalau nggak salah. Loh, kok dia tahu? Jadi zaman dulu tuh belum internet, itu masih susah minta ampun. Kita pakai buku game kalau nggak salah, saya lupa buku gamenya apa itu. Nah, ternyata colokannya diganti. Akhirnya di situ kita mau nembak bisa kena. Nah, jadi bilang, why I can read your mind. Nah, oke. Nah, terus hubungannya apa? Gini teman-teman. Ketika kita lawan Psychomantis itu, dia bisa menerjemahkan apa yang kita lakukan. Dia tahu. Oke? Maka dia tahu, dia buat antisipasinya. Dalam peperangan ini bahaya karena susah menangnya. Nah, enigma ini mendikut. Jadi suatu pesan itu dia acak lagi, orang mau terimanya ini apa ini? Sebenarnya dienkripsi, bukan dikode. Dienkripsi. Terenkripsi. Jadi kalau orang dapatnya datanya itu nggak data pesan, kacak. Loh, apa maksudnya? Sama ketika teman-teman berbahasa Inggris, dia ngomong apa maksudnya ini? Aku nggak ngerti, oraro. Ngomong apa ya? Kalau yang umum itu kan orang Thailand, maksudnya kalau kok nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ini ada dua pengertian ini. Dia sebenarnya dia nanya, Mas bisa bahasa Inggris? Orang lain tanggapan juga, terjemahan lain bahwa bilang dia salah paham bahwa bahasa Thailand itu dia bilang bahasa Inggris, makanya orang ketawa. Nah, jadi merubah suatu informasi ke bentuk lainnya dan kita memahami itu sudah, itulah bahasa. Jadi enigma ini menerjemahkan kembali kode-kode yang tidak dipahami oleh musuh, dianukan enigma. Oh, ketahuan pesannya. Jadi ketika dia menyerang, orang lain nggak tahu, musuh nggak tahu. Oh, dia mau nyerang lewat mana ini? Buat teman-teman yang hobi, ini agak susah ya. Kalau buat yang teman-teman putri, perempuan, saya agak kurang paham. Yang kalau laki-laki itu kan hobinya main bola. Main bola kita lihat musuh ini mikirnya gimana. Dia buat defensif itu bagaimana. Gaya main itu gimana. Ketika kita tahu gaya main bagaimana, kita bisa serang. Jadi komunikasi antar main bola itu gitu. Bahasanya gitu. Oh, dia nyerangnya begini, makanya begini. Oke?
namanya unverbal communication. Begitu juga dengan Morse, cuma titit tit tit tit. Nah, Morse ini banyak kita bisa pakai. Bisa pakai alat Morse-nya, bisa pakai cahaya, bisa pakai asap, bisa pakai banyak macam. Apakah semua orang ngerti? Enggak. Yang memahami hal itu yang paham. Oke? Ya. Jadi sudah kerasa kenapa kita nggak bisa bahasa Inggris? Oke, teman-teman, bisa? Baik. Nah, kita masuk yang lebih dalam. Jadi, kenapa kita nggak bisa berbahasa Inggris adalah kita tidak paham apa yang dikatakan. Rumusnya ada, ini semuanya ada. Nah, ini akan lebih tarik lebih dalam. Jadi, oke, saya coba mengkerucutkan lagi. Jadi, kenapa kita perlu bahasa? Karena kita ingin berkomunikasi dengan individu lainnya, orang lain. Harapannya apa yang kita maksud dan kita rasakan, sampaikan, cinta segala macam, orang lain itu bisa paham. Contohnya, aku tuh sudah bantuin kamu, ini kamu segala macam. Kamu ngerti nggak sih aku itu sebenarnya? Dia nggak jawab. Oh, aku ngerti, kamu itu kan pembantu aku. Jadi satu sisi yang satu harapan dia bisa jadi pacar, satu sisi cuma anggap ya just a friend, you always help me. Nah, ini miskomunikasi ya. Jadi bahasa itu adalah jembatan komunikasi. Oke teman-teman, kita perlukan itu untuk bisa saling memahami. Problemnya di setiap suku bangsa punya cara, ya, ingat, setiap suku bangsa punya cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sebenarnya dalam beberapa buku yang saya dapat, bahasa adalah produk budaya. Oke, satu kali lagi, bahasa adalah produk budaya. Suatu budaya itu menciptakan gaya-gaya komunikasinya. Oke, dia bukan matematika teman-teman. Ya mungkin ada matematikanya kan. Cuma jangan dianggap seperti bahasa ini ilmu eksak. Agak kurang tepat. Bahasa ini ilmu sosial ya. Budaya. Kenapa? Bahasa itu bisa berubah. Berubah, bergeser dan hilang dan punah dan ada bahasa baru lagi. Dan selalu seperti itu. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat dan mampu memahami suatu bahasa atau komunikasi suatu komunitas yang menyampaikan pesannya dengan apa? Dengan bahasa itu. Oke, teman-teman. Jadi paham ya. Tujuan bahasa adalah menyampaikan komunikasi, mediumnya. Jadi cara yang kita bisa mengetahui bahasa itu bagaimana adalah kita bisa decode, memahami apa yang dia maksud itu. Mungkin bisa jelas atau minta teman-teman butuh informasi lagi? Kayak gini. Anak bayi komunikasi dengan ibunya dengan menangis. Oke? Kalau buat ibu yang pinter, dia tahu nangisnya ini nangis makan, mau makan, mau mimi, mau buang air, mau kencing, nangisnya sebenarnya aslinya itu agak beda. Dia nangis takut, dia nangis cemas, itu menangisnya beda. Walaupun saya juga belum mengerti sekali ya, belum ada istri. Cuma dengar dan lihat-lihat tetangga dan lain. Oh ini nangisnya begini, oh dia begitu, ini lagi haus ini. Biasanya kalau orang nggak ngerti dia, padahal nggak harus seperti itu. Oke? Terus apa lagi dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, paling dasar adalah bagaimana kita bisa memahami apa maksud dari bahasa itu. Makanya kita perlu belajar. Oh ini maksudnya. Oh ini. Oh ini. Problemnya kita biasanya kita belum ngerti untuk mendikutnya gitu. Kita langsung susah sekali teman-teman. Baik, untuk hal ini mungkin jelas ya, bahasa itu kayak gimana dan lain-lain. Nah, kita masuk kenapa kita nggak bisa berbahasa dari sudut pandang sekolah. Nah, kenapa nih?
Kenapa yuk? Nah, oke. Problem di sekolah. Nah, ya pertanyaan. Padahal kan kita sudah belajar di coding kan, bagaimana cara mengekskripsi. How are you? How? Bagaimana? Are you? Bukan you are. Are you are. Apa nih ya? Kau. Bagaimana kau? Bagaimana saya? Saya nggak bagaimana. Nah, oke. Okay? Padahal maksudnya kamu bagaimana kabarnya? Kayak bilang how are you? Bahasa Indonesia pun kadang-kadang bingung. Apa kabar? Bahasa Inggrisnya apa ya? What news? Hey mister, what news? News itu kan kabar, berita. What news? Ini ngomong apa? Oke, jadi misinformasi, miskomunikasi gitu. Jadi maksudnya how are you? Jadi tanya bagaimana kabar kamu. Maksudnya itu. Jadi kalau kita dikode sesuatu kadang-kadang enggak, tapi kalau dicari maknawinya ketemu. Oke? Dan kita nggak bisa juga langsung decoding, langsung merubah bagaimana kabarmu. How are you? Bagaimana kamu? Oh, berarti apa kabar sama juga. What news? Saya tidak apa-apa. I know what. Oke, jadi kacau nanya kan. Baik. Terus masalah-masalah di sekolah gitu teman-teman. Kita belajar di sekolah mulai dari SD, SMP, belajar tentang bagian tubuh manusia, part of body, warna, colors dan lain-lain. Terus pertanyaan-pertanyaan simple. Tapi ketika kita dianukan, kita bingung. Atau mungkin teman-teman tahu jawabnya itu, tapi ketika kita komunikasi secara langsung kita nggak pakai. Kenapa ya nggak bisa? Itu kan jadi membingungkan. Bayangkan itu tingkat SMA saja sudah grammarnya advance loh. Grammarnya sudah advance, sudah pakai clause. Tapi murid-murid tanya, coba minta tolong tanya bule itu hari ini kamu dari mana? Nggak bisa. Pelajarannya sudah main clause, if clause sudah. Itu ada bule sana tanya dia dari mana, nggak ngerti, nggak mampu. Kan lucu ini kan. Baratnya sudah sementara sudah main sudah hijack internet, sudah pakai kirim bol nuklir. Ada musuh di depan, mukul aja nggak berani. Kan ada yang aneh di situ. Gimana perang betulan ketemu orangnya takut nih kan. Ini ya. Terus masalah di sekolah ini teman-teman, kita belajar untuk menaklukkan soal. Oke? Jadi hilang inti dari maksud bahasa itu sendiri. Apa itu komunikasi? Jembatan komunikasi. Tujuan kita di sekolah ada belajar menyelesaikan, mencari jawaban. Nah, di bahasa Inggris itu dibahas itu beda sih sebenarnya. Bukan kayak bukan bilang matematika. Seolah-olah seperti matematika. Contoh, 10 kurang 5 berapa? 5, walaupun misalnya jawabannya bisa banyak. Bisa 10 kurang 2 dan lain-lain. Tapi yang dicari adalah seperti itu, 10 kurang 5 sebenarnya berapa? Jawabannya 5, padahal jawabannya bukan hanya itu. Dibahas itu enggak sekaku itu. Tanya, how are you? Jawabannya bukan I'm good, bukan hanya I'm good. And you? Jawabannya bisa banyak. I'm pretty good, I'm bad, horrible dan banyak. Itu enggak sesuai grammar bagaimana dan lain-lain. Ini jadi masalah nantinya. Ya walaupun memang kadang-kadang orang bule sendiri tuh tidak mematuhi gramatikalnya mereka, tapi mereka saling paham. Kalau teman-teman mungkin keluar negeri, Sir, do you know simple present?
Do you know past participle? Do you know apa lagi ya? Clause, if clause, question tag. What did you say? I don't understand. Bahkan mereka itu banyak yang nggak ngerti itu, kecuali mereka jurusan bahasa ya. Enggak teman-teman. Jadi kita belajar di sekolah tentang bahasa itu adalah bagaimana how to find out the right answer. Kalau di konteks bahasa sebenarnya itu kurang tepat. Jadi kenapa kita mencari jawaban yang tepat? Padahal bahasa itu tidak saklek begitu. Ini kita ngomong bahasa secara umum ya, bukan bahasa secara kita memang belajar akademiknya untuk belajar untuk bahasanya. Kita dapat berbahasa sebagai komunikasi. Oke? Kita belajar sebagai untuk komunikasi. Jadi buat teman-teman, berdebat di bawah sebentar. Oke. Lanjut lagi. Jadi kita itu bukan bahasa Inggris itu bukan cari jawabannya benar ini. Do you like mango? Bukan cari yes I do. Nggak bukan begitu my friend. Kita paham apa yang dia bilang dan kita bisa merespon. Do you like mango? Hah? Do you like mango? No. I don't know. What is mango? I never found it. Bisa jawabnya begitu. Excuse me? What did you say? Jawabannya, responnya bisa begitu. Tidak langsung, do you like mango? No, I don't. Yes, I do. Tidak seperti itu. Excuse me? What is mango? Huh? Why you don't know? Why you didn't know about this one? Oh, I'm from another space. I'm from Pandora. Contohnya, ya ternyata Jack Saling. Umpamanya. Wah, saya nggak ada mangga di sini nih. Apa itu mangga itu? Bisa jadi seperti itu. Dia ada alien kayak apa. Jadi jawaban nggak saklek. Wah, dia bukan jawab ini, dia salah jawab. Nggak juga gitu, my friend. Nah, jadi kita di sekolah dicekoki otaknya kita mencari sesuatu itu yang benarnya itu yang mana. Secara umum ini nggak salah juga, cuma akan menjadi problem di mana kita punya perasaan, aduh, jawabannya cuma ini, cuma satu. Ketika kita ngomong jadi takut. Nah, muncul sudah kekhawatiran. Aduh, nanti saya jawabnya ini, gramatikalnya ini salah, harusnya tambah S, begini. Banyak begini. Anda nggak akan bisa ngomong, nggak bisa komunikasi. Ya mungkin chat bisa, tapi untuk secara verbal susah. Karena banyak khawatirnya. Padahal dalam berbahasa itu kita sangat tidak disarankan kalau kita itu takut untuk menjawab. Makanya yang menghancurkan dalam berbelajar bahasa adalah belajar tata bahasa di awal. Oke? Itu problem di sekolah. Belum kita yes no aja kita nggak ngerti apa, kita sudah masuk. Oh ini rumus formula, simple present tense, past simple present tense, past continuous, past perfect, present continuous. Apa ini? Ini apa ya? Akhirnya disamakan dengan kimia. Saya paling senang sekali guru saya tuh dia jelaskan kalau ini gunanya untuk kayak gini. Kenapa kita belajar kayak begini? Coba begini. Jadi kita ngerti ini kita mau belajar apa gitu. Tiba-tiba masuk ini begini. Aduh men. Makanya itu orang itu kadang-kadang banyak orang itu sebenarnya dia dibodohi, cuma nggak ngerti nggak sadar. Karena konsep hakikinya nggak ketahuan. Apa istilahnya itu? Ada istilah agamanya sebenarnya. Hakikatnya itu begini. Oke? Jadi kita di sekolah itu cari mana yang benar, mana yang salah. Akibatnya ketika kita ingin ngomong kita takut, salah, ini benar. Jadi komunikasi itu ingat teman-teman, kita bahas yang awal tadi. Komunikasi itu tujuannya jadi kebalik. Ingat, komunikasi tujuannya apa? Menyampaikan informasi. Itu tujuannya, maksudnya. Tujuan kita makan apa?
supaya tubuh kita ada energi itu dipakai hidup, kita harus makan. Tujuan kita tidur apa? Tubuh ini kerja terus, dia butuh istirahat. Nah, istirahatnya memperbaiki ini segala macam. Kita butuh tidur. Tujuan komunikasi apa? Kita menyampaikan pesan, apa yang kita rasa, pikirkan, dan lain-lain kepada orang lain. Harapannya orang lain itu bisa paham apa yang kita pikirkan dan lain-lain. Tujuan itu bukan tujuan ini betul atau salah. Oke? Bukan itu. Coba pikir baik-baik. Kita di sekolah itu tujuan belajar bahasa Inggris itu cari ini benarin nggak salah. Padahal bukan itu, teman-teman. Nggak percaya? Oke, no problem. Teman-teman lihat ketika anak kecil belajar bahasa, apakah orang tuanya langsung enak? Ini umpama anak masih berapa bulan, nak, mamanya ngomong, nak, ini bapakmu, panggillah dia ayah. Wahai ayah yang baik. Anaknya, hah? Ini ngomong apa? Ini yang jalan. Ayah yang baik kan nggak mungkin langsung ngomong kan? Walaupun memang ada riwayat itu kelahiran Nabi Isa itu bisa langsung ngomong, tapi kan kita ini kan bukan nabi ya, manusia biasa. Anaknya bingung, ibu saya ngomong apa? Ibunya langsung belajar kompleks. Nah, kalau kamu lapar bilang, mama saya lapar. Sama anak bayinya berapa bulan, ibu ini normal bilang, ma saya anak namanya mama siapa, Rizky, ma Rizky lapar, bolehkah mama ya? Anda ngajar begitu sama bayi Anda, orang lain anggap Anda sinting. Astagfirullahaladzim. Dan gobloknya lagi, kita pakai metode itu di sekolah kita. Yes no, kita nggak ngerti. Yes itu apa, no itu bagaimana bentuknya. Langsung itu simple present, subject, predicate, object, subject, verb, object. Subjek itu apa, Bu? Subjek itu bagaimana, verb itu bagaimana. Mau nanya malu, ya kan? Nggak ditanya bingung, dijelas. Terus kita tanya, kita juga bingung lagi. Ini apa? Nah, begitulah kita, teman-teman. Sebenarnya kita level masih bayi. Setidaknya di awal itu butuh apa? Mengerti. Kata ini maksudnya ini, kata ini maksudnya ini maksudnya ini. Ngerti-ngerti semua, baru pelan-pelan bayi itu apa? Dia gabung. Papa, mama. Nggak ada ibu-ibu. Nah, kalau bilang itu, subjeknya apa, nak? Predikatnya apa, nak? Objeknya apa? Contoh. Mama, saya ingin makan. Anaknya, mama. Tadi akan jawab karena dia belum bisa bahasa kompleks, dia masih bingung, butuh. Oke, bisa dipahami. Ini buat guru-guru juga ini tendangan. Dan memang kurikulumnya kita dibuat seperti ya mau gimana lagi. Jadi di sekolah yang kita itu masih bayi sebenarnya. Kita ini apa ya? Tapi ibaratnya bayi langsung diajar. Nah, kalau kamu ingin buang air, panggil, sebutlah nama papa. Wahai papaku, saya ingin buang air. Apakah papa bersedia untuk bangun membantu saya buang air? Anaknya itu, apa? Dia pasti nangis. Bodoh amat. Dia nangis. Orang tuh bilang, ada asal anak goblok. Anda yang goblok. Oke, bisa dipahami, teman-teman. Nah, di sekolah buat kita itu seperti itu. Di sekolah dibuatnya seperti itu. Sekolah juga bagaimana? Dia harus ikut kurikulum yang ada. Yang nggak akan bisa-bisa. Bukan nggak bisa-bisa, susah bisanya. Saya pribadi itu bisa bahasa Inggris itu nggak dari sekolah, dari teman-teman saya, dari PS1. Jadi saya berterima kasih pada Natsume sebagai pembuat perusahaan yang membuat Harvest Moon.
Bahasa Inggris saya meningkatnya ekstrim, dengan itu ekstrim sekali. Peningkatannya ekstrim sekali. Walaupun dulu tuh hanya bisa kata-kata segala macam, yang ngerti-ngerti, suka-suka. Cuma dengan itu peningkatannya ekstrim. Sebenarnya sudah bisa sih, cuma pelan-pelan. Nah, di situ saya kenal pola. Jadi sebenarnya belajar grammar itu sebenarnya belum bisa sebelum teman-teman itu bisa menguasai berapa ribu kosakata lah. Nah, ketika itu kan banyak kata, kita gabung-gabung. Walaupun grammar kesan tidak masalah, yang penting inti bahasanya dapat. I go to school, we go to school, she go to school, tidak usah pakai goes, pokoknya yang penting pergilah. It's okay sebenarnya. Anda keluar negeri itu orang ngerti, walaupun itu kadang membingungkan, tapi bisa ngerti. Oh, maksudnya ini, gitu loh. Oke? Jadi di awal sebenarnya kita bahas itu apa adalah mencoba memahami apa yang kita sampaikan, kosakatanya, terus kita sampaikan, kita gabung-gabungkan sesuai apa yang biasanya kita dengar. Jadi bayi itu dasarnya dia mendengar dulu. Dia dengar dulu. Oh ini. Dia coba ngomong pelan-pelan. Bahasanya masih bahasa standar. Terus beranjak tahun kosakatanya tambah banyak. Makanya itu kenapa orang-orang yang hobi membaca kosakatanya itu banyak sekali. Karena ada persamaan ini, sinonimnya ini, antonimnya ini, dia pembendaraan katanya besar. Beda dengan orang jarang sekali membaca dan jarang sekali mendengar segala macam, bahasanya itu saja. Dan beberapa saudara kenalan saya dan saudara-saudara saya itu awalnya mereka tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali, pakai bahasa daerah. Nanti umur tertentu mulai bisa pelan-pelan bahasa Indonesia walaupun masih kecampur-campur. Nah, ini sedikit pesan lagi buat bapak ibu yang punya anak kecil, ingin anaknya bisa bahasa Inggris, tolong, minta maaf sekali, dituntaskan dulu bahasa Indonesianya. Bahasanya dia umur berapa ya? Mungkin 8 tahun. Kalau saya saran teman saya itu 8 sampai 9 tahun. Kasih bahasa Indonesia bagus dulu. 8, 9, 10 tahun sudah bagus. Ngomong dengan orang tuanya sudah bisa curhat, dia anunya bagus, baru pelan-pelan pakai bahasa lain. Jadi another language itu bahasanya tetap ada. Jadi pondasinya ada dulu, pondasi bahasa, pondasi komunikasinya ada dulu, baru pakai bahasa lain. Dikhawatirkan nanti, dan ini sudah terjadi sih sebenarnya di saya punya keponakan, dia ngomongnya campur-campur. Nah, pola bahasa Inggris bahasa Indonesia itu kan nggak sama, polanya beda. Dia sifatnya mobil, kita kan bilang teh manis, bendanya dulu sifatnya. Bahasa Inggris enggak, sifatnya dulu sweetie, baru bilang manis. Mama minum manis teh. Nah, jadi nanti kebolak-balik atau tidak, nanti kecampur-campur. Polanya beda sekali, gaya bahasa itu beda jauh. Sebenarnya kalau bisa itu bahasa campur-campur, sebenarnya tidak salah sih sebenarnya. Cuma ya harus, karena memang polanya beda. Orang kok nggak ngerti ya, karena nggak bisa bahasa Inggris, polanya beda ya, nggak ngerti gitu loh. Jadi saran saya ya untuk anak-anak kecil, tuntaskan dulu bahasa Indonesianya dengan baik. Ketika dia sudah mulai paham, dia sudah curhat ke orang tuanya, bilang, nak kamu mau belajar bahasa Inggris begini ini bagus, nah baru pakai bahasa yang lain. Di awal juga ada sih sebenarnya orang tuanya sudah bilingual, itu tidak masalah kalau misalnya orang tuanya memang bilingual, dia ngomongin bapaknya bahasa ini, ngomongin bahasa ini. Tapi kalau setahu saya yang pernah saya lihat itu orang tuanya mendominasi satu bahasa dulu sampai umur tertentu, baru dia pakai bahasa lain. Biasanya kalau ibunya orang Jepang, dia pakai bahasa Jepang di awal. Nanti anaknya sudah mulai sekolah, nah dia belajar bahasa Indonesia. Karena dia tiap hari dengar juga dari saudara-saudara yang lain. Setahu saya seperti itu. Oke. Terus Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi nanti problem-problem ini. Ya sebenarnya banyak sih problemnya. Dan ternyata tadi itu kini kita akan bahas nanti bagaimana caranya supaya bisa, dan berapa resep-resepnya dan lain-lain. Oke? Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat apa ya? Selamat lah.